Maaf, terlambat. Aduh, maaf ya, kucel nih. Mari kita sambil main make-upan karena baru banget pulang dari kantor. Oke. Jadi aku mau touch up bentar. Maaf ya. Selamat malam. Oke. Aku nggak pernah dandan menor-menor sih ya. Jadi beneran cuman pakai lipstick sama bedak. Jadi udah gitu doang. Selamat malam. Akhirnya kita ketemu. Tadi lagi di jalan. Sorry. Oke. Jadi ceritanya udah batuk minggu ketiga nggak selesai. Jadi nanti kalau di tengah-tengah ngobrol ada batuk-batuk lagi, mohon dimaklumi ya. Karena udah minum obat dari segala macam penjuru, nggak manjur-manjur. Oke, kita buka dulu. Selamat malam buat teman-teman Amote Lovers, welcome. Semoga semuanya sehat. Perkenalkan, saya Dr. Dinda, konsultan official dari Amote. Dan hari ini seperti biasa kita akan live bareng Amote dan ngobrol-ngobrol tentang semua yang pengen teman-teman tanyain. Silahkan aja, mumpung ya langsung ketemu sama aku. Jadi nggak perlu ngantri-ngantri lewat CS atau komen-komen. Jadi yang pengen ditanyain silahkan langsung tanya aja. Oke. Duh, gimana nih? Pengen ngobrol apa gitu kira-kira malam ini? Nih ya, akibat batuk 3 minggu terus matanya tuh jadi kayak ngantong, kayak orang kalau sakit itu biasanya kelihatan dari matanya. Kalau matanya ngantong, matanya gelap bawahnya, itu biasanya emang kurang istirahat atau kondisinya emang lagi nggak fit. Itu paling gampang kelihatan. Kalau di kedokteran sendiri, mata itu bisa mencerminkan kondisi tubuh. Kalau misal matanya ngantong, kering, mungkin dehidrasi, cowong gitu. Kalau matanya bengkak, mungkin terlalu banyak garam dan kurang tidur. Terus kalau matanya menghitam kayak saya gini, mungkin kebanyakan batuk ya, jadi capek, tidur juga batuk, kayak enak, pokoknya kurang istirahat. Gitu deh. Selamat malam dari Gresik, dari Lamongan, dari Jaksel, dari Boyolali. Siapa lagi nih yang datang malam ini? Oke. Kira-kira mau ngomong apa ya? Wah, kok lagi gak punya bahan nih? Gimana teman-teman? Seputar apa ya enaknya ya? Seputar cairan tubuh kali ya. Ini kan lagi musim apa nih? Musim pancaroba. Kadang tuh kayak kemarin seharian alhamdulillah ya 17 Agustusan cuacanya cerah seharian. Di Jogja cerah, di Jakarta cerah ya dari pagi sampai sore ya. Lihat upacara di Istana Negara. Di tempat teman-teman gimana? Ada yang hujan apa enggak? Nah, kalau udara panas banget tuh kadang muka tuh kerasa panas juga. Nah, hati-hati nih kalau kita habis panas-panas terus mukanya kerasa panas terus, bisa jadi sebenarnya kita lagi kena sunburn atau luka bakar akibat sinar matahari. Itu bisa terjadi. Jadi luka bakar itu nggak harus yang bikin melepuh, nggak harus yang bikin bula, bikin sampai putih atau hitam gitu. Tapi luka bakar itu bisa juga karena terbakar sinar matahari. Itu juga namanya luka bakar. Hanya saja derajat luka bakar itu kan beda-beda. Ada yang derajat 1, 2, dan 3 yang paling parah. Nah, derajat 1 tuh gosong. Itu tuh luka bakar sebenarnya loh. Jadi nanti habis terbakar oleh matahari itu akan kulitnya mengelupas. Itu adalah luka bakar derajat 1. Jadi
jangan jangan kemudian nggak ada bulanya, nggak ada luka lecetnya maka itu bukan luka bakar. Enggak, sebenarnya sensasi gosong, sensasi panas itu tuh luka bakar. Terus apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita luka akibat terbakar sinar matahari? Biasanya paling sering di tangan ya. Yang pertama, perhatikan perubahan suhu, jangan dari panas banget dari luar terus disiram pakai es batu. Nah ini akan merusak jaringan, nanti jaringannya jadi nekrosis atau rusak atau mati gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah dikalemin. Makanya ada krim-krim kayak soothing cream gitu kan, calm cream itu sebenarnya untuk meredakan peradangan atau akibat dari luka bakar tadi. Boleh aliran air, boleh, terus pakai aloe vera gitu boleh, itu juga untuk meredakan. Tapi jangan dikasih suhu yang terlalu ekstrim. Misalnya kita dari panas banget terus masuk ke tempat dingin banget, ngaku deh nih biasanya pasti badannya jadi nggak enak lah dari tempat panas terus ke tempat dingin gitu. Itu adalah efek jangka pendek ya. Kalau kita sering kena sunburn atau panasnya sinar matahari, itu efek jangka pendeknya itu tadi akan terasa luka bakar, panas, terus 2-3 hari biasanya akan meletek. Tapi untuk efek jangka panjangnya ini lebih nggak bisa dihindarin lagi. Kalau efek jangka pendek kan ngelupas, ya udah ganti kulit yang baru. Tapi kalau efek jangka panjang itu malah bisa timbul flek nih. Mana nih yang jawab flek tadi benar. Jadi karena si sinar matahari atau sinar UV ini dia punya efek untuk bikin flek tuh. Jadi dia akan muncul flek hitam. Nah ini malah susah ngilanginnya. Terus habis itu belum lagi efek-efek kalau elastisitas dari kulitnya tuh turun, kulitnya jadi keriput, terus habis itu jadi turun, jadi kelihatan lebih cepat menua alias penuaan dini gitu. Nah iya, kadang kita yang nggak kita sadarin adalah tiap hari sebenarnya terpapar sama sinar matahari. Sebenarnya ya nggak mungkin ya kita hidup tanpa sinar matahari, itu nggak mungkin. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pakai sunscreen. Di tahun 2022 ini dimana suhu sudah semakin tinggi dan indeks UV juga semakin ganas di kulit, efeknya nggak pareng, nggak boleh banget yang namanya keluar tanpa sunscreen, mutlak ya nggak boleh. Jadi harus pakai sunscreen. Tujuannya untuk melindungi kulit. Sayang kan kita udah minum Amote loh, udah bagus-bagus dari dalam dirawat, terus dari luar kita udah pakai krim malam, serum, AHA, BHA, retinol, mahal, tapi kemudian nggak kita protek, nggak kita lindungi. Nah itu juga merupakan satu kerugian. Jadi alangkah baiknya kalau kita tuh clean, bener nggak? Clean, treat, protect, dibersihkan, dirawat, dan dilindungi. Nah, percuma kan kita bersihin, dirawat, tapi nggak dilindungi. Nanti muspro, wazir gitu. Jadi emang harus dilindungi pakai sunscreen. Gitu. Terus di sunscreen itu biasanya karena ada tulisan SPF. Ya, SPF. Nah, SPF itu dia mencerminkan 10 atau 5 menit ya. Jadi satu SPF dia akan bertahan selama 10 atau 5 menit gitu. Bener nggak ya aku? Jadi kalau 30 SPF berarti dia bisa bertahan sampai berapa jam gitu. Jadi SPF itu mencerminkan seberapa lama sunscreen tersebut bisa melindungi kulit kita dari sinar UV. Di rumah juga kena sinar matahari. Iya, ini aku pakai ring light tuh di belakang HP ini tuh pakai ring light, itu juga ada sinar UV-nya. Ini aku pakai lampu ini juga ada sinar UV-nya. Jadi jangan salah ya, teman-teman kita di rumah nggak terpapar direct atau sinar matahari secara langsung, tapi sebenarnya kita juga kena UV gitu, ultraviolet. Nih, terima kasih. Aduh, aku jadi senang, gue jadi senang. Sebenarnya nggak harus pakai krim malam,
siang juga lebih bagusnya pakai sunscreen sama minum ammote aja. Aku beneran nggak kalau siang itu nggak pakai krim macam-macam karena pertama aku terburu-buru. Ya kan, maunya tidur lebih lama, siap-siap lebih cepat berangkat kantor, nggak telat gitu. Jadi aku memang tidak punya rutinitas pagi yang panjang, beneran cuman sabun muka sama sunscreen, sabun muka, toner, sunscreen, berangkat kantor, udah gitu doang. Jadi aku akan lebih memanjakan kulitku waktu tidur. Habis gini kan, terus mandi, pakai krim malamnya. Kalau udah pakai krim malam nggak usah pakai sunscreen karena kan kita tidur. Makanya kenapa kalau tidur tuh bagusan lampunya mati. Nah, karena nggak ada sinar UV, karena kita nggak pakai sunscreen, jadi memang lebih baik pakai krim malam tuh pas bubuk. Makanya kenapa waktu bubuk tuh penting banget ya guys, karena itu adalah waktu buat kita bisa merawat kulit kita tanpa khawatir ada sinar UV. Pakai dah tuh serum-serum 7 step tuh, semua dipakai, papa dibawa tidur. Apalagi kalau pas kita lagi tidur, kulit kita tuh lagi bagus-bagusnya dalam beregenerasi. Dia ganti siklus, yang jelek-jelek dibuang, pori-pori kita buka, sunscreen tadi yang seabrek-abrek yang berjeti-jeti tadi tuh kita tempelin, bisa masuk, bisa menyerap. Jadi menurutku paling penting adalah krim malam. Aku literally nggak pakai serum pagi, bener-bener cuma sunscreen doang, nggak sempet aku kayak serum-seruman gitu. Nah, sunscreennya ini yang udah mengandung bahan aktif, misalnya sunscreen aku sekarang udah ada niacinamide-nya, jadi aku nggak repot-repot pakai niacinamide sendiri, pakai sunscreen sendiri. Dan aku lihat brand-brand lokal sekarang udah banyak yang bagus, jadi sunscreen itu tidak sekedar sunscreen seperti zaman dahulu, jadi sudah ada kandungan-kandungan bahan aktifnya. Jadi sekali step to go gitu. Begitu ya. Terus pakai make up buat teman-teman, mungkin ada beberapa teman yang kalau ngantor berangkat kerja harus pakai make up, kayak di bank, pramugari itu kan mereka nggak boleh nggak pakai make up ya. Itu kuncinya ada di pembersihannya. Jadi kalau pas cleansing kita pulang sore gini harus sampai bersih benar. Supaya apa? Supaya waktu udah bersih kita tumpuk pakai krim malam, kita tumpuk pakai serum, essence segala macam, itu bisa terserap dengan baik gitu. Kalau sudah pakai sunscreen, krim siang malah nggak pakai. Oh iya, aku nggak telaten aja sih. Tapi kalau teman-teman mau pakai nggak apa-apa, karena aku ini low impact, nggak pakai makeup, nggak pakai apa, jadi aku nggak pakai yang lain-lain juga nggak masalah, cuma pakai sunscreen doang. Oke. Gitu deh mbak. Air panas minum maksudnya. Saya mikir air panas mandi. Ya itu juga bener. Enggak, air putih aja. Gitu. Terima kasih Mbak Ina. Oke, gitu ceritanya ya. Apa tahapan terpenting dalam perawatan kulit sehari-hari? Pembersihan. Gampang banget jawabannya. Ya, caranya mudah sekali. Pembersihan. Kenapa kok pembersihan? Kenapa bukan justru krimnya? Karena mau semahal apapun krim kita, mau sebagus apapun kualitasnya, kalau kita membersihin wajahnya nggak tuntas, maka itu akan mencegah krim-krim tadi untuk menyerap atau bekerja di dalam kulit. Jadi pembersihan adalah yang paling penting tuh. Kalau udah capek banget, aku ya jujur aja nih, nggak pakai krim, pokoknya mukanya bersih terus aku tinggal tidur udah. Ya tadi kuncinya adalah membersihkan gitu. Dengan membersihkan maka pori-pori kita juga kebuka, terus sel-sel kulitnya juga udah dihilangin, gone gitu. Jadi bisa lah. Iya betul banget dok, saya rutin pakai skincare tiap malam, alhamdulillah lebih cerah dan lebih lembab, apalagi minum ammote makin glow up kayak perawatan tiap hari. Yes, setuju banget. Aku benar-benar percaya sama the power of perawatan di malam hari, lebih pas ya. Kalau siang nggak sempet, kalau malam tinggal tidur ya. Dengan catatan minumnya cukup, habis itu tidurnya juga cukup. Ya. Bayangin kita cuma punya waktu tidur tuh sehari ya 5-6 jam lah ya kalau udah gede lagi, udah tua gitu.
Nah 6 jam itu kan lumayan banget ya buat ditempelin masker, buat ngapa-ngapain tuh lumayan banget. Akan berbeda ya teman-teman yang tidurnya cuma 3 jam sehari, kemudian nggak apa-apa deh aku malam ini tidur 3 jam, besok aku tidur lagi siang. Tidak semudah itu Ferguso. Jadi tidur dalam waktu siang, sore itu nggak bisa menggantikan kehilangan waktu kita tidur di malam hari ya. Nggak enak tidur siang kalau lama-lama ya. Yang lain beraktivitas kita tidur, terus kalau tidur malam tadi kita bener-bener bersih mukanya dari sinar-sinar UV lampu begini kan. Kalau tidur siang tetap aja ada cahaya yang masuk, itu juga berperan penting. Bisa nggak sih yang minum amote? Boleh, pokoknya habis sarapan, pokoknya perutnya keisi dulu. Aku bukan tipe orang yang sering yang rajin sarapan ya. Brunch, pokoknya perutnya udah keisi terus minum amote. Ya kan kalau siang-siang minum amote di gelas bening, terus habis itu gelasnya kuning gitu, lebih seger nggak sih minum amote pakai es batu? Saya minum air panas, hobinya minum air panas. Yes dok, yang penting toner pembersih, sunscreen kalau pagi sampai siang sore. Malam baru pakai toner pembersih, krim, dan minum amote karena cara kerja lebih efektif waktu tidur. 100 buat Mbak Yuni Astuti. Ya, yang penting pembersih. Pembersih boleh macam-macam ya. Paling gampang tuh micellar water. Mau sambil melembabkan bisa pakai balm cleanser, milk cleanser kalau orang zaman dulu ya. Mas sekarang juga deng. Terus habis itu baru sabun cuci muka. Terus tips juga kalau pilih sabun cuci muka, pilih yang nggak narik. Jadi kalau misalnya habis mandi kita pakai sabun muka tapi malah narik, itu tandanya sabun mukanya bikin kering. Kenapa? Kok nggak boleh? Padahal kan kerasa keset ya dok. Buat teman-teman yang oily, mukanya berminyak, pasti senang mukanya keset. Tapi ternyata muka yang ketarik, muka yang kering, itu pori-porinya jadi rengket, jadi ya rengket bahasanya, jadi mepet-mepet gitu loh. Jadi pori-pori itu kan harusnya kebuka gini kan. Nah kalau lagi ketarik itu tandanya kulit kita kering, pori-porinya rengket. Coba bayangin kita masukin toner sama serum nggak akan efektif kalau si pori-porinya tuh dia rengket kayak gini. Jadi kalau cari sunscreen lagi, cari bersih wajah, mendingan yang gel cleanser, gentle cleanser. Jadi jangan yang bikin ketarik-ketarik gitu ya. Tuh. Terus kerutan di wajah itu apakah kita bisa mencegahnya dok? Kalau bisa caranya gimana? Bisa banget. Jadi kerutan itu timbul karena wajah kita nggak lagi elastis. Jadi kalau karet kan ditarik balik sama kulit kita tuh kalau udah ditarik nggak balik tuh jadinya nanti keriput gitu. Cara mencegahnya sebenarnya gampang banget ya. Itu tadi pakai sunscreen karena paparan sinar matahari ini dia bikin kulit tuh jadi kaku, jadi melorot, jadi nggak elastis. Itu faktor utama. Kedua, pakai retinol. Retinol itu terbukti memang dia menyamarkan garis-garis halus dan mencegah dari tanda-tanda penuaan dini. Tanda-tandanya salah satunya adalah wrinkle atau keriput. Itu pakai retinol. Di usia 25, 30 itu udah wajib menurutku pakai retinol. Di bawah itu boleh lah, tapi mungkin yang di bawahnya retinol tuh ada Bakuchiol kalau nggak salah gitu. Jadi di semua krim anti aging biasanya sudah banyak yang mengandung retinol. Kalau ngomongin merek apa, masing-masing orang tuh berbeda responnya terhadap kulit, kesehatan kulit. Cuman terus yang penting sih bahan aktifnya ya. Kita pasti udah bisa lah, aku mungkin pakai retinol baik. Kalau di aku jujur retinol the best, gak ada yang ngalahin. Jadi gak bisa nih hidup tanpa retinol. Itu yang menurutku bikin kulitnya tetap naik, tetap nggak melorot, nggak turun, nggak kelihatan tua gitu.
Dan jangan lupa juga tetap dibantu sama nggak cuman dari luar aja, tetap dari dalam juga. Minum Amote itu sangat membantu karena ada glutathionnya. Jadi yang bikin kulit kita bagus, yang mencegah dari tanda-tanda penuaan mulai dari makanan, dari sinar matahari itu adalah si glutathione dan kolagen. Percuma kadang kalau kita cuman dari luar, itu nanti yang dielus-elus kan cuman mukanya ya kan, dan itu dari luar loh, jadi ya cuman ya apa ya temporary doang. Tapi kalau kita sehatin juga dari dalam, maka yang sehat nggak cuma mukanya, kulit tangan, siku, lutut, organ itu semua juga akan kebagian anti agingnya ya. Sebenarnya jantung, hati, limpa kita tuh sudah berumur. Seperti kebanyakan hal, kalau sesuatu udah berumur tuh fungsinya kan turun gitu. Cuman karena ini organ dalam, jadi nggak kelihatan mereka udah keriput, yang kelihatan adalah dari luar. Itu makanya kenapa penting juga kita merawat kesehatan dari dalam gitu. Oke, jadi kerutan itu dicegah ya. Kalau udah kadung timbul ya dilus-lus lah. Hamote bisa bantu hempas mata panda. Mata panda kuncinya adalah banyak minum, banyak minum, cukup tidur, kondisi fit. Mata pandanya hilang ya. Kalau mau yang instan pakai concealer. Dengan Amote maka jadi kulit di seluruh tubuh itu ada kulit yang paling tipis. Kalau di manusia tuh kulit yang paling tipis ada di kelopak mata, sekitar mata. Jadi makanya tadi kenapa aku di depan bilang kalau mata itu mencerminkan kondisi tubuh kita karena dia tuh paling tipis kulitnya, sehingga kalau ada aliran darah nggak lancar tuh paling kelihatan, kita lagi nggak fit tuh paling kelihatan. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi mata panda, maka yang pertama harus jaga kondisi tubuh badan. Kemudian minum air putih yang banyak. Nah, dibantu sama Amote pentingnya karena Amote itu ada vitamin C-nya, otomatis bisa nambah daya tahan tubuh juga, ya kan? Terus ada kolagen dan glutathione juga. Untuk kulit-kulit yang tipis kayak gini, dia akan kelihatan lebih fresh tuh. Berarti yang paling penting sabun muka dan face mist ya dok, step utama. Face mist, aku nggak familiar dengan face mist. Aku sampai saat ini masih pada toner. Jadi aku habis pakai sabun muka, kemudian pakai toner. Dan toner pun aku sebetulnya tidak setia. Semua produk kecantikanku aku tidak setia pada satu merek. Pasti aku akan coba-coba yang lain gitu. Yang penting itu tadi, kita udah ngerti bahan aktifnya apa. Bebas kalau mau pilih-pilih skincare. Kemarin nemenin acara 17-an, hari ini pawai, semuanya panas-panasan dan muka seperti pakai topeng, mana dalam satu aja. Ya, itu berarti Anda sudah terkena luka bakar derajat ringan. Tanda-tandanya gitu. Gelap itu adalah salah satu mekanisme kenapa sih kulit kita kalau kena matahari gelap gitu ya. Itu sama seperti kita melihat teman-teman kita yang di benua lain, benua Afrika. Di sana kulit-kulit lebih gelap karena sinar matahari lebih terik. Nah, sebenarnya kulit kita ini kan ada lapisannya nih ya. Kulit kita tuh sudah tahu bahwa sinar matahari itu nggak baik buat kita. Maka kemudian kulit kita ini punya tentara yang namanya melanosit. Melanosit inilah yang membuat zat warna pada kulit. Jadi semakin terik sinar matahari tersebut, melanosit yang dihasilkan akan semakin banyak. Melanosit yang lebih banyak akan membuat kulit lebih gelap. Nah, kayak gitu. Nah, kabar baiknya adalah di glutathione sama kolagen yang di Amote ini dia bisa memutus si lingkaran ini tadi. Jadi dimana kalau ada panas terus melanositnya keluar terus kita tambah gelap gitu. Nah, dengan si Amote ini dia ada
step yang dipotong. Jadi dengan trik yang panas tadi, nggak semua melanosit itu tuh keluar. Tuh responnya tuh nggak semasif terus yang bikin kulit kita jadi gosong banget. Tapi catatannya berarti karena kita tidak lagi dilindungi oleh melanosit yang banyak tadi, kita harus melindungi dengan sunscreen gitu. Begitu solusinya, minum Amote, kemudian dijaga kelembapannya. Dengan menjaga kelembapan, dengan minum kolagen dan glutathione, maka warna kulit itu akan menjadi lebih cerah karena kulitnya lebih sehat dan lebih lembab. Karena setelah cuci muka kita pakai toner masih aja ada kotoran yang nempel pas waktu dibersihkan. Bener. Makanya tadi kenapa bersihin muka itu penting sekali. Jangan lupa scrubbing seminggu 2 kali, terus pakai AHA BHA, exfoliate namanya ya. Itu juga penting. Dok, apa nih? Kalau kerja sampai malam jam 11 malam nih, terus jam 12-an baru bobo, jadi pakai krim malamnya pas malam mau kerja itu. Jadi pakai krim malamnya pas malam mau kerja itu, atau pas mau bobo jam 12 malam. Jam 12 pas mau bobo, karena kalau kita dari luar pulang ke rumah itu muka pasti masih kotor, sayang. Nah jadi mending pakai krim malam tuh bener-bener sesaat sebelum kita bobo. Ditunggu kering dulu ya, biar nggak eman-eman, masih basah-basah nempelnya di bantal, nanti yang glowing bantalnya bukan muka kita. Kalau kulit kusam, bekas jerawat dan mata panda, kulit kusam dan bekas jerawat, oke. Dengan Amote, regenerasi kulit itu bisa menjadi lebih cepat. Jadi dia akan membantu untuk menghilangkan bekas-bekas luka lebih cepat. Aku tuh punya foto ya, mau aku liatin tapi nanti kelihatan nggak ya? Coba kita coba ya. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu aku tuh habis ngilangin apa sih yang sering aku bilang kayak skin tag, bintik-bintik yang timbul akibat tanda-tanda penuaan dini. Terus aku bakar, sakit banget sih. Nih kalau teman-teman mau lihat itu kayak gini nih, kelihatan nggak? Tuh kelihatan kan? Ini aku 3 minggu yang lalu. Makanya kemarin aku sempat skip nggak live karena muka aku lagi kayak gini. Terus sekarang udah kayak gini. Aku cuma minum Amote aja karena pas lagi kayak gini aku nggak diperbolehkan untuk pakai krim yang macem-macem kecuali sunscreen. Jadi nggak pakai retinol, nggak pakai krim malam, nggak apa tuh. Tuh ya Allah aku bangga sekarang mukanya udah kayak gini. Tuh ini aku loh, nggak percaya nih aku. Tuh aku kan, tuh kayak gitu. Terus aku cuma minum Amote aja biar mempercepat regenerasi kulit dan ya oke. Jadi bekas-bekasnya tuh lebih cepat hilang sih menurutku dibandingkan nggak minum Amote sama sekali. Karena ini udah kali kedua aku ya, dulu pernah, dan di kali kedua aku ini dengan lebih dalam loh, ini pakai laser soalnya ya lebih tokcer. Gitu deh. Menderita asam lambung sama aja sih. Pokoknya diisi dulu perutnya. Dulu wajah saya penuh jerawat dan kemerahan. Alhamdulillah sekarang rutin minum Amote udah nggak macem dulu lagi. Aku percaya. Ya yang penting rutin ya, semua kegiatan kita, semua usaha kita dalam merawat tubuh kuncinya cuma konsisten dan rutin. Kalau nggak konsisten ya nggak akan ngefek. Kalau nggak rutin ya nggak akan ngefek, karena merawat kulit itu nggak kayak nggak kayak fotosintesis gitu, nggak langsung, pasti ada prosesnya. Semakin pelan dan lambat prosesnya, hasilnya semakin bagus menurutku dibandingkan dengan yang instan. Biasanya kalau instan itu ada apa-apanya. Dulu penelitianku waktu S1 adalah tentang krim malam yang bisa membuat wajah terlihat tampak lebih putih. Ternyata di kandungan-kandungan itu semakin cepat suatu produk itu mencerahkan kulit, maka kandungannya semakin berbahaya. Itu penelitian loh, aku sendiri yang meneliti. Jadi nikmati the proses aja ya. Oke.
Mana lagi? Banyak senyum kali ya, Dok. Justru sebenarnya kerutan itu timbul kalau ada garis dinamis ya. Kalau sering cemberut tuh nanti kerutannya di sini banyak. Kalau sering senyum, kerutannya tuh di sini sebenarnya. Jadi tuh makanya kenapa kayak Victoria Beckham dia nggak pernah senyum karena ini mukanya udah dipatri ya sama Kim Kardashian, itu nggak pernah senyum karena mukanya tuh udah disuntik sana sini, dibotok. Jadi dia akan stay cool aja karena kalau dia gerak nanti tumbuh lagi keriputnya. Yang penting ibadah lah, pokoknya tujuannya baik aja. Kalau kita stres bikin kulit nggak sehat ya, Dok? Mbak Afida tuh yes, bener. Ada yang bilang mitos, tapi sebagai seorang dokter aku bilang itu betul 100% karena um, produksi minyak di kulit itu dipengaruhi oleh hormon antara estrogen dan progesteron. Kalau kita stres, semua sirkulasi tubuh tuh kacau, muka jadi lebih kusam karena hormon-hormon tadi itu dia nggak balance, nggak seimbang. Padahal ada hormon yang juga merangsang keluarnya kolagen. Kita juga punya loh kolagen, jangan salah. Nah, hormon-hormon baik itu ditekan oleh stres kita tadi, sehingga kondisi nggak cuma kulit ya, rambut rontok, pas daerah makan, badan loyo, capek terus gitu. Itu kan mempengaruhi penampilan juga. Lihat tuh teman-temannya yang galau tuh. Gitu ya. Kalau sudah muncul flek hitam, tahap pertama gimana, Dok, biar flek hitam bisa memudar? Yang pertama, jangan biarkan flek hitamnya tambah banyak dengan cara memprotek tadi kembali. Yang kedua, rajin minum lagi. Yang kedua, retinol, jangan lupa dirawat kulitnya. Terus minum amote juga beberapa testimoni menyebutkan bahwa dia bisa memudarkan flek hitam. Jadi mumpung flek hitamnya belum banyak, mendingan minum amote dulu yang banyak ya. Wajib pakai sunscreen dan minum amote. Wajib, jangan sampai. Dok, kalau saya pakai sunblock aja apa perlu pakai bedak? Pakai bedak. Aku nggak pede kalau sunscreen doang mukanya tuh kilong-kilong gitu. Kalau pakai bedak itu menurutku lebih firm mukanya ya, lebih pantas lah dibawa keluar, nggak kecek-lecek banget. Terus tipe bedak itu juga mempengaruhi loh, bedaknya tabur atau padat gitu. Kalau untuk kulit berminyak lebih cocok pakai loose powder atau yang bedak tabur. Tapi kalau mukanya kering lebih cocok pakai bedak padat. Aku sendiri lebih suka pakai bedak padat tapi nggak suka kalau di tap. Lebih suka pakai kuas karena dia kan lebih ringan. Lebih ringan tuh dalam artian gampang ditempelin, nanti pas bersihin juga gampang dilepasin gitulah, nggak masuk banget ke pori-pori. Dan makanya juga tipis-tipis aja. Ya, gitu. Testimoni pribadi, Dok, dari Mbak Siti. Saya sama suami beda usia 5 tahun, saya lebih tua, tapi muka saya kelihatan lebih muda dan bebas kerutan, garis halus di dekat mata. Efek lebih rutin minum amote daripada suami. Ya, memang kita sebagai perempuan nggak dipungkiri ya, kita pengen kelihatan forever young alias awet muda, ya kan? Dibakar gimana? Di laser. Jadi di laser nanti kayak di luka bakar gitu. Jadi teknik buat ngilangin kayak gini tuh ada dua, satu di cauter, satu di laser, sama-sama dibakar. Jadi si titik-titik itu tadi tuh dibakar, jadi baunya beneran gosong gitu. Gitu. Tapi tentu saja itu harus ditangani oleh dokter spesialis kulit kelamin ya. Okay. Ya, yang penting bermanfaat ya. Semoga tadi yang aku jelasin tadi sudah cukup dapat dimengerti. Oke, pernah iritasi gara-gara kena debu, Mbak Yuni. Akhirnya gatal-gatal dan jadinya kayak ngelupas karena gosok-gosokin terus. Minum amote 2 kali sehari, cuma 5 hari udah kembali seperti semula. Satu lagi yang penting untuk kesehatan kulit adalah skin barrier. Aku pun masih baru belajar tentang skin barrier. Aku merasa skin barrier tuh apa sih gitu.
buat apa sih muka aku menurutku udah cukup bagus, apakah aku masih butuh skin barrier gitu. Ternyata skin barrier itu merupakan salah satu daya tahan kulit ya, biar nggak gampang hilang kelembapannya dan juga nggak gampang rusak kena paparan dari luar. Itu namanya skin barrier. Skin barrier itu paling sekarang itu paling bagus dirawat sama zat aktif namanya ceramide. Aku belum pernah nyoba sih ya, nggak bisa komen banyak, baru mau nyoba ceramide, tapi terakhir kali nyoba ceramide nggak begitu cocok di aku, jadi nggak aku lanjutin. Forever Young ya kan, Forever Young. Oke, yang terakhir dari Mbak Murtiningsi, apa yang hitam-hitam jadi banyak tai lalat itu menunjukkan tanda-tanda penuaan? Iya, dan itu bahaya nggak dok? Dan bagaimana cara menghilangkannya? Nggak bahaya sih, cuman tetap perlu diperiksain ya. Kalau ternyata hitam-hitamnya kayak tai lalat tambah besar, kemudian gatal dan terus tambah banyak di seluruh tubuh, mungkin perlu diperiksain ya. Siapa tahu kelainan kulit yang lain. Tapi sampai saat ini sih kasusku karena almarhum kakekku, mamaku itu punya banyak hitam-hitam juga, berarti aku ada turunan ke sana gitu. Sebelum aku makin tua, sebelum kemampuan kulitku dalam meregenerasi luka itu semakin turun, jadi mumpung masih di usia-usia segini, aku hilangin, aku bakar dengan harapan aku masih minum Amote dan kemampuan kulitku untuk beregenerasi itu masih bagus. Makanya dengan cukup 3 minggu saja gone. Ya sekarang udah kinclong lagi kayaknya. Gitu ya. Sakit banget. Sakit banget, kalau makanya harus dibius dulu selama 45 menit sebelum tindakan laser. Oke, suaraku sudah mulai habis. Waktunya juga sudah 30 menit. Untuk pertanyaan yang lain di save ya, untuk 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh kalau mau usul tema apa ya yang mau dibahas, usul aja ke admin, boleh. Nanti ada Mbak Min Amote dan Mas Min Amote yang akan mengusulkan bahas apa ya besok gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Semoga apa-apa yang tadi jadi bahan ngobrol kita bermanfaat, bisa diterima dan juga bisa disebarluaskan ya ilmu-ilmu kita ini supaya menjadi amal jariah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Semoga semuanya tetap sehat, cantik luar dan dalam. Jangan lupa minum Amotenya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya undur diri. Dadah.